Bab 1152. Tebasan memenggal kepala. Kamu seperti anak kecil yang sudah besar dan manja, memiliki segala macam harta karun berharga yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain, meskipun punya banyak teknik, tapi tidak ada penguasaan, jadi kamu hanya berpenampilan cantik, tapi di dalam hanyalah karung jerami dengan isi jerami. Erikin mengacungkan pedang panjang, dan ingin menusuk dengan satu tusukan. Tidak, aku bukan sampah, ayah selamatkan aku. Merasakan pancaran pedang tajam pedang Kingtong Erikin, dan niat membunuh dalam nadanya bicaranya. Veron Ni akhirnya ketakutan, dia ditangkap oleh Erikin saat ini, dan tidak bisa menggunakan teknik apapun. Sekarang hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Erikin. Dia akhirnya sedikit menyesal saat ini, kenapa harus menyinggung Erikin, dan memaksanya datang ke arena hidup dan mati. Brengsek, hentikan. Situasi tiba-tiba berubah, di luar dugaan semua orang. Yunanto Ni juga bingung, dengan teriakan dia bergegas menuju Erikin. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat Erikin membunuh Veron Ni. Mengenai aturan sekte, yang baru saja dia katakan, benar-benar jauh dari yang dibayangkan. Duar. Namun kali ini, penatua ketiga menghentikannya. Keduanya menamparkan telapak tangan satu sama lain. Tapi saat ini mood keduanya benar-benar berbeda. Wijaya Gao, kamu ingin menghentikanku. Yunanto Ni sangat marah, dan sedikit frustrasi. Dia tidak menyangka, dalam waktu singkat, situasi keduanya akan berbalik. Melihat Veron Ni akan mati di tangan Erikin, dia tidak ingin basa-basi dengan penatua ketiga. Penatua Agung, arena hidup dan mati hanya berbicara tentang hidup dan mati, kamu ingin melanggar aturan sekte. Namun kali ini, penatua yang mendukung penatua ketiga, semuanya turun satu demi satu, dan berhenti di depan Yunanto. Kali ini, mereka menempati kebenaran, dan tidak takut Yunanto membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Veron Ni berbeda dari Erikin, dia adalah pejuang kebanggaan sekte, harapan masa depan, kalian ingin dia mati. Kata Yunanto dengan marah. Penatua Agung pernah mengatakan, tidak peduli sekuat apapun, seberbakat apapun, ada aturan sekte, tidak ada yang boleh mengganggu arena hidup dan mati. Seseorang penatua, mengembalikan kata-kata aslinya. Hidup dan mati adalah takdir, itu juga yang dikatakan oleh Penatua Agung, kata-kata yang baru saja dikatakan, Penatua Agung tidak mungkin tidak ingatkan. Penatua lainnya juga mencibir. Puff. Dan saat ini, pedang Kingtong di tangan Erikin, menusuk Veron Ni. Menghadapi sampah seperti Veron Ni, Erikin sama sekali tidak ragu-ragu. Kamu berani membunuhku. Mata Veron Ni membesar, melihat luka besar di dadanya, dia tidak bisa mempercayainya, dan kakinya jatuh ke tanah. Di bawah arena, Dandy Wen dan yang lainnya juga ikut heboh. Sampah seperti Veron Ni ini, mereka sudah lama ingin melihatnya disingkirkan, tetapi tidak memiliki kekuatan, dan Erikin telah melakukannya. Veron, berhenti. Yunanto Ni berteriak keras, tidak basa-basi lagi dengan penatua ketiga dan lainnya. Sebuah aura meledak, dan dalam api hitam, semua orang termasuk penatua ketiga dipentalkan. Erikin, lepaskan dia. Yunanto Ni turun dari langit, seperti memukul Erikin, dan mengancam dengan suara keras pada saat bersamaan. Ayah, tolong. Veron Ni berlutut kesakitan, darah terus mengalir keluar dari lukanya, membuatnya merasa bahwa kekuatan hidup berlalu sedikit demi sedikit. Jika terus seperti ini, dirinya akan mati. Dia bahkan berpikir untuk memohon belas kasihan, meskipun akan kehilangan muka, setidaknya bisa menyelamatkan nyawanya. Namun kemunculan ayahnya, memberinya harapan kuat untuk bertahan hidup. Erikin, saat aku selamat, akan mencarimu untuk balas dendam. Aku akan menyiksamu selama 10 hari 10 malam. Veron Ni tertawa keras, memandang Yunanto Ni yang mendekat,
dia merasa jika Erikin tidak ingin mati, maka harus menghindarinya. Jadi, mengapa dirinya harus memohon belas kasihan? Pada akhirnya Erikin tidak akan bisa membunuh diri. Benarkah? Tapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Dengan cibiran di wajah Erikin, tidak peduli dengan Yunantoni yang terus-menerus mendekati di atas kepalanya, pedang Kingtong di tangannya ditebas tanpa ampun. Sebuah kepala besar terbang tinggi di mata para penonton yang terkejut. Pedang Erikin membawa niat pedang yang mengguncang bumi. Saat kepala Feronni ditebas, kerohaniannya hancur bersamaan. Tidak. Melihat putranya jatuh di depannya, Yunantoni hampir menggila. Telapak tangan hitamnya jatuh menimpa tubuh Erikin. Matilah kamu. Yunantoni mengertakkan gigi, karena tidak bisa menyelamatkan putranya, jadi meminta Erikin untuk membayar nyawanya. Namun tubuh Erikin bergetar, lalu menghilang dari tempatnya. Melakukan transisi alam semesta, Erikin muncul dari udara. Yunantoni meraung keras, kekuatan pengaturan ruang dan waktu seluruh tubuh mekar, kakinya menginjak di udara, dan bergegas ke arahnya. Kecepatan gerakan itu, hampir setara dengan Erikin. Erikin mengerutkan keningnya. Perbedaan terbesar antara fase keilahian dan fase distraksi, adalah kesempurnaan fase keilahian. Saat menerobos alam, perlu memahami kekuatan asal mula langit dan bumi. Tidak ada batasan pada kekuatan asli semacam ini, bisa asal dari ruang, atau asal mula waktu, atau asal mula api dan asal mula angin. Dan dengan bertambahnya fase distraksi, pemahaman kultivator tentang asal-usul akan terus meningkat. Saat itu mereka akan belajar melalui analogi, dan membuat mereka memahami jenis asal-usul yang lain. Yunantoni sebagai seorang fase distraksi kultivasi kelas 3, tidak tahu apa asal-usul intinya, tapi mengenai asal mula ruang dan waktu sudah berkecimpung dan memiliki pondasi yang kuat. Dengan kekuatan seperti Yunantoni, terlalu sulit untuk dihadapi, sebelum dia pulih sepenuhnya. Dan Erikin tidak ingin mengekspos semua kartunya saat ini, jadi di bawah guncangan alam semesta, dia datang ke sisi Penatua. Dengan tatapan kaget dari Erikin, Penatua ketiga dengan dingin menatap Yunantoni. Yunantoni, kamu telah melanggar aturan sekte, dan membunuh murid tanpa alasan. Kamu tidak dapat memberontak jika kamu ingin melawan. Penatua ketiga juga tidak menyangka, Erikin begitu berani, benar-benar berani membunuh Feronni, namun sudah membunuhnya, jadi ya sudahlah. Sekarang sisi mereka sepenuhnya bermoral dan sesuai aturan, dan mereka tidak takut untuk apa yang akan terjadi. Dia telah membunuh anakku, aku ingin dia membayar nyawanya. Siapa yang menghentikanku, akan kubunuh. Yunantoni dengan mata merah, menatap Erikin dengan tatapan mematikan. Dia memegang mayat Feronni di pelukannya, berjalan di udara, kemanapun dia lewat, akan melepaskan tekanan. Semua penatua pengurus yang berani menghentikannya, semuanya terpelanting. Yunantoni, aku memberimu satu kesempatan terakhir, kamu benar-benar ingin mengkhianati sekte. Penatua ketiga juga terkejut, saat melihat hal ini. Yunantoni benar-benar menggila saat ini, dan tidak peduli tentang segalanya, selain membunuh Erikin. Matilah kamu, teriak Yunantoni. Dia membungkus mayat Feronni dengan reiki, dan kemudian bergegas menuju Erikin. Selama ada aku, jangan bermimpi. Penatua ketiga sangat marah, dan melangkah maju lagi. Dalam sekejap keduanya menyerang puluhan kali. Minggir. Yunantoni menepuknya dengan telapak tangan. Tiba-tiba raut wajah penatua ketiga menjadi pucat. Dia berteriak keras, langsung melemparkan penatua ketiga ke udara, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dengan fase distraksi basis kultivasi tingkat ketiga, tak seorang pun di tempat kejadian bisa menghentikannya. Melihat ini, mata Erikin membeku, dan cahaya bintang 9 perlahan-lahan muncul di tengah alisnya. Jika benar-benar ingin bertarung, dirinya juga belum tentu kalah.
Setidaknya Yunantoni memberinya perasaan, tidak lebih baik dari 3 orang tua sekte Wendao yang hebat, dia bukannya tanpa kekuatan pertempuran. Erikin, serahkan hidupmu. Lancang, berhenti. Penatua ketiga juga meluncur lagi. Erikin juga bersiap bergerak, berencana menggunakan telapak tangan Dewa Iblis. Hentikan semuanya. Pada saat ini, di atas langit, seorang wanita yang sangat marah tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba semua orang melihat bahwa di atas langit, ribuan cahaya cemerlang muncul secara tiba-tiba. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.